Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifatul Mufidah. Saya dari Prodi PAI. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang kenabian dan kerasulan. Nah, pengertian nubuwah secara etimologi. Nah, kata nubuwah dalam bahasa Arab memiliki beberapa akar kata yang saling berkaitan dan memperkaya makna. Nah, seperti naba'a. Naba ini berarti berita atau informasi penting yang bernilai kebenaran tinggi. Dari akar kata ini, nubuah diartikan sebagai penyampaian berita penting dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, sedangkan nabu'a di sini bermakna menjadi tinggi, mulia atau unggul. Nah, dalam konteks nubuah ini menunjukkan kedudukan yang tinggi dan mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebagai individu pilihan yang ditinggikan derajatnya di antara manusia karena amanah yang mereka emban gitu. Sedangkan anba'a adalah kata kerja. Ini berarti seperti memberitakan, menginformasikan atau memberitahu. Nah, hal ini menegaskan fungsi utama Nabi dan Rasul sebagai penyampai risalah ilahi kepada umat manusia, menjadi perantara antara Allah dan hambanya dalam menyampaikan wahyu. Nah, sedangkan nabuwah di sini artinya itu tempat yang tinggi atau dataran tinggi. Nah, beberapa ulama mengaitkan makna ini dengan kedudukan spiritual dan intelektual para nabi dan rasul yang berada di tingkat lebih tinggi dibanding manusia biasa. Nah, karena pemahaman mereka yang mendalam tentang hakikat kebenaran dan realitas spiritual. Yang kedua yaitu pengertian nabi. Nah, setelah memahami makna nubuwah, penting untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan nabi dalam Islam. Nah, nabi ini adalah hamba pilihan Allah. Nabi adalah manusia biasa yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dan hikmahnya, bukan karena usaha, keturunan atau keistimewaan duniawi. Begitu. Nah, penerima wahyu ilahi. Nah, nabi ini sebagai penerima wahyu ilahi. Nah, ciri utamanya nabi adalah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala baik berupa mimpi yang benar, ilham kuat ke dalam hati maupun melalui hakikat. Nabi ini juga tidak diperintahkan menyampaikan secara luas, begitu. Berbeda dengan Rasul, Nabi tidak selalu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu secara terbuka kepada seluruh umat. Nah, tugas utamanya lebih kepada dirinya sendiri, keluarga atau komunitas kecil, serta melestarikan dan menjelaskan ajaran yang sudah ada. Berikutnya yaitu fungsi sebagai saksi dan peringatan. Nah, Nabi ini tetap memiliki peran penting sebagai saksi atas keesaan Allah dan kebenaran ajarannya. Nah, serta memberikan peringatan terhadap perilaku menyimpang. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Nah, pada umumnya Nabi itu diutus untuk melanjutkannya, memelihara atau menjelaskan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sebelumnya, bukan membawa syariat baru gitu. Nah, jumlah yang lebih banyak yaitu jumlah Nabi diyakini jauh lebih banyak dibandingkan Rasul begitu. Allah ini mengutus Nabi kepada setiap umat setiap umat atau kelompok masyarakat sepanjang sejarah, meski tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di sini ada perbedaan dan persamaan antara Nabi dan Rasul. Nah, persamaannya di sini adalah sama-sama hamba Allah yang dipilih. Baik Nabi maupun Rasul adalah manusia biasa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah kenabian atau kerasulan. Nah, pemilihan ini adalah anugerah dan karunia Allah, bukan karena keistimewaan pribadi atau keturunan. Mereka tidak memiliki sifat ketuhanan dan bukan bagian dari Allah, begitu. Nah, perbedaannya di sini adalah tugas penyampaian risalah. Nah, perbedaan utama terletak pada tugas penyampaian risalah dan cakupan dakwah. Nah, Rasul ini diutus dengan membawa syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikan
risalah secara luas kepada umat manusia. Nah, sedangkan nabi umumnya hanya melanjutkan untuk menjelaskan syariat yang sudah ada dan tidak diperintahkan untuk berdakwah secara luas. Nah, kesimpulannya dari penjelasan ini adalah konsep kenabian dan kerasulan nubuah dalam Islam mencakup makna pemberitaan yang benar dan agung. Nah, kedudukan yang mulia serta tugas penyampaian pesan ilahi. Secara terminologi, nubuah adalah anugerah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pilihannya yang berisi pedoman hidup untuk disampaikan kepada umat manusia sesuai dengan peran masing-masing sebagai nabi dan rasul. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kenabian dan kerasulan ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.